Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kalian Cong, dan seperti biasanya kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Samsung A05, Samsung A05. Desainnya kayak gini, dan seperti biasanya saya belinya online ya, dan langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli yaitu Samsung Galaxy A05, Galaxy A05 ya. Dan langsung dikasih adapter chargernya yang 25 watt ya, untung aja dikasih. Kalau nggak dikasih ya harus beli lagi ya. Nah, kalau kita lihat desainnya kayak gini, ini gratis travel adapter 25 watt. Oke, memang dapat ya. Dan di bagian bodinya, di bagian kanan kirinya sama kayak gini, nggak ada selling pointnya ya. Oke, dan kita buka ya. Di sini masih segel ya. Do not accept sale if broken. Oke, di sini masih bisa ditarik. Oh, sudah bisa langsung ditarik. Oke. Yang saya ambil ini di sini dia yang varian black 6/128 GB ya. Dan di sini oh, boxnya lumayan gede ya, tapi sayangnya biasanya nggak dapat casing loh. Kita buka. Ya, di sini cuma ada kabel charger yang sudah Type C to Type C ya. Oh, gokil loh. Di harga 1 jutaan dapat kabel charger Type C to Type C. Ini paduan singkatnya ya. Oke, dan kartu garansi juga. Di sini ada smartphone-nya. Udah gitu aja. Oh ya, di sini ada stiker email dan juga SIM tray ejector. Dan di sini ada box lagi, ini bonusnya ya. Travel adapternya yang masih kesegel ya, kanan atas kiri bawah. Kita coba buka. Kalau kayak gini kan nambah sampah lagi sih seharusnya, kenapa kok nggak disatuin aja? Ini kan nambah sampah kalau kayak gini. Ini ada box lagi, ini ada paduan singkat lagi, dan kepala charger yang sudah Type C ya. Ini Type C kepala chargernya. Oke, yang sudah mendukung berapa watt? Sampai 25 watt. Oke, mungkin itu aja yang kita dapetin kalau kita beli Samsung Galaxy A05 ya. Dan sekarang kita beresin barang-barang ini dulu ya. Dan kita ke smartphone-nya. Oh, di sini selling point-nya cuma 3, dual kamera, infinity display, dan baterai. Oke, gitu aja. Dan kalau kita copot kayak gini, kerasa kotak gitu aja, kerasa tebel. Dan kita copot ininya dulu. Sebenarnya bagus desainnya, dan ini fingerprint magnet banget sih. Tuh, dia glossy gitu ya, licin banget. Dan sekarang kita nyalakan, dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ternyata ada tombol on off dan tombol volume up down yang kayaknya nggak ada fingerprintnya ya. Ya, di sini kayaknya nggak ada fingerprintnya. Dan di bagian atasnya di sini ada mikrofon. Di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray. SIM tray-nya sudah dedicated, mantap, bukan hybrid ya. Dan di sini ada pengamannya, ada karet pengamannya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio, itu 3 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Oke, dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya, yang internalnya 128 GB. Di sini kalau kita lihat ya, dia kemakannya 16,2 GB. Enggak nyampe 20 GB ya. Oke, ini cakep banget. Dan sekarang kita setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting bentar. Wis, kalau kita lihat dari desainnya standar ya. Ini mirip dengan kemarin itu Samsung A04, A04e juga kayak gini ya. Cuman ini kan ada beberapa seri, ada yang Samsung A05, ada yang Samsung A05s. Kalau yang A05 ini kameranya kan dual kayak gini. Yang A05s itu dia kameranya 3 jejer kayak ini, cuma harganya sudah di atas 2 jutaan ya. Dan ya, ini menurut saya sih lebih simpel, pokoknya low budget banget. Kalau sekilas ini kayaknya kalau dikasih casing bisa mirip dengan iPhone sih. Kameranya dual kayak gini dan ada satu LED flash. Oke. Ini fingerprint magnet banget, dan juga banyak kotoran nempel, mudah nempel kayak gini ya. Oke, dan sekarang kita bahas bagian variannya dulu. Ini variannya ini ada 3 variannya. Ada yang RAM 4 GB internal 64 GB yang dijual dengan harga 1.299.000, atau yang RAM 4 GB internal 128 GB yang dijual dengan harga 1.599.000, atau yang RAM 6 GB internal 128 GB yang dijual dengan harga 1.899.000.
Tapi di toko banyak yang jualnya 2 juta ya atau 1,9, yang dijual di bawah harga itu sulit sih. Tapi entahlah, ini mungkin laku keras sih Samsung. Oke, sekarang kita bahas di bagian warnanya. Warnanya ini ada 3 varian warna. Iya, ada black, silver, dan light green ya. Saya pilih ini yang black ya. Ada yang silver dan juga yang green ya. Dan sekarang kita bahas di bagian bodinya. Bodinya ini menggunakan plastik ya. Dan framenya juga menggunakan plastik. Dan kalau kita bahas di bagian layarnya, ini layarnya menggunakan PLS LCD yang ukurannya itu 6,7 inch, rasionya 20:9, dan untuk resolusinya masih HD plus ya, yaitu 720 kali 1600 pixel. Untuk refresh rate-nya masih 60 Hz ya. Dan untuk kecerahannya sih saya nggak tahu, tapi di bawah terik matahari ya teman-teman bisa lihat sendiri sih kayak gini ya. Nah, untuk proteksinya dia nggak ada ya, bahkan nggak dapat screen protector, jadi kita harus ngeluarin duit lagi atau ngegocek lagi untuk beli screen protector ya. Dan untuk kameranya sayang banget cuma ngandelin face unlock doang, dia nggak ada fingerprintnya bagian kanan atau di bagian layarnya. Dia nggak ada, tapi untungnya dia bisa ketuk 2 kali untuk matikan layar dan menyalakan layar kayak gini ya. Ini suatu fitur yang menurut saya sih penting banget ya, walaupun dulu itu punya Samsung itu jarang ada ya. Ini sudah keren sih, bisa ketuk 2 kali untuk nyalakan, ketuk 2 kali untuk matikan. Dan untuk Androidnya dia menggunakan Android 14, interface-nya menggunakan One UI 6.0 ya. Dan sekarang kita masih di bagian prosesornya. Dia prosesornya menggunakan MediaTek yaitu Helio G85 yang sudah 12 nanometer. Standar di harga sini sudah banyak yang menggunakan MediaTek ya. Dan dia didukung dengan RAM 6GB, internal 128GB yang masih menggunakan eMMC ya. Iya, menggunakan eMMC ya 5.1. Dan ketika kita lihat di AnTuTu benchmarknya, dia mencapai 244 ribuan. Lumayan lah. Dan untuk sensor-sensornya sayang banget di sini sensornya itu kok banyak yang dipangkas ya. Bahkan di sini gyroscope-nya juga nggak ada, banyak yang dipangkas banget ya. Dan untuk lain-lainnya dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3 ya. Dan untuk NFC-nya sayang banget masih belum ada NFC-nya ya. Dan untuk speakernya masih mono, yang mana kalau teman-teman pakai dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita masih bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger 25 watt. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya kurang 5%. Ini irit banget sih, oke ya. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 25 watt, dia 10 menit cuma bertambah 9%, 20 menit dia bertambah 17%, dan 30 menit bertambah 25%. Jadi kalau 1 jam berisinya kayaknya cuma 50% ya. Jadi butuh waktu 2 jam buat penuh ya. Dan sekarang kita masih bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera ya, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel aperture f1.8 wide dan 2 megapiksel aperture f2.4 depth sensor. Sedangkan di kamera depannya dia beresolusi 8 megapiksel doang ya, aperture f2.0. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, di sini ada mode foto, dan di sini ada perekaman mode potretnya juga ada di sini, dan videonya di sini. Kita lihat di setting videonya dia bisa sampai 1080p 60 fps, mantep sih. Nah, bisa 60 fps ya. Dan di sini ada mode lainnya. Di sini ada mode pro, panorama, makanan, malam, gerak lambat, hyperlapse. Kita lihat di gerak lambatnya dia sampai nggak ada settingnya. Berarti cuma mentok di 120 fps kalau nggak ada settingnya. Biasanya kayak gitu. Untuk di pro-nya kita lihat di sini shutter speed-nya, ISO-nya sampai 800, shutter speed-nya sampai oke sampai 30 ya, 30 second. Kalau nggak sampai segitu biasanya nggak terang ya. Dan untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A05 ya. Kita coba fokusnya. Fokus. Oh, lumayan lah. Oke, ini dia bisa ngezoom sampai 10 kali ya, dan karena nggak ada stabilisasinya jadi dia goyang. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, standar di HP 1 juta memang kayak gini ya. Cuma untuk warnanya teman-teman bisa nilai sendiri tuh, kualitas kamera, mikrofonnya juga sih bagaimana, bagus. Pagi-pagi ini kayaknya kalau pagi-pagi kayak gini biasanya kadang overexpose gitu karena pancaran mataharinya kuat kalau pagi gitu. Ini juga bisa ngerekam 60 fps ya di 1080p nya, tapi nggak bisa 2K. Tapi lumayan lah, bisa sampai ngerekam 60 fps di harga 1 juta.
Dan ini dia perekaman kamera depannya mentok di 1080p 30 fps, gak bisa 60 fps di kamera depannya, standar lah. Tuh, kalau pagi-pagi kayak gini sih natural banget, kalau pagi-pagi. Kalau siang kan dia cerah. Ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A05 ya. Kalau malam-malam kayak gini gelap ya, gelap, gak kayak kemarin di Redmi Note 13 Pro 5G ya. Memang jauh sih, speknya juga beda. Kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, kalau malam-malam bagaimana kualitas suaranya, cahayanya standar lah, HP 1 jutaan. Loh, ini saya coba gunakan yang 60 fps ya. Kita gunakan yang 30 fps malah lebih gelap ya. Kita coba putar ke wajah. Gerasa pas saat tadi saya coba ganti itu, ternyata lebih terang yang 60 fps daripada yang 30 fps ya. Dan ini dia perekaman kamera depan dari Samsung A05. Gelap banget di belakang. Padahal seharusnya masih kelihatan, tapi gelap banget ya. Entah nanti hasilnya, tapi kelihatan tapi remang-remang. Dan wajah saya agak merah gitu ya. Yang memang sering kena matahari, merah banget. Dan untuk hasil kameranya, kalau untuk kamera depannya ini lumayan, tapi HDR-nya kurang aktif gitu ya. Kalau kita gunakan mode portrait-nya ya lumayan, tapi nggak begitu rapi, terutama di rambut ya. Dan kalau kita gunakan kamera belakang ini kok agak merah gitu ya. Tapi kalau backlight, kalau nggak backlight ya normal dan natural gitu ya. Kalau kita gunakan mode portrait-nya ini lumayan oke, walaupun backlight ini bisa ke handle ya. Dan ini saya gunakan HDR-nya auto. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini kurang tajam banget ya, baik kamera depannya yang kayak gini, apalagi kalau kita gunakan mode portrait-nya tambah kurang tajam ya. Kamera belakangnya juga kurang tajam sih menurut saya. Tapi kalau kita gunakan mode malam ini lumayan terang daripada mode autonya yang agak gelap gitu ya. Kalau kita gunakan mode portrait-nya ya ini malah tambah kurang tajam ya, itu menurut saya sih. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap banget ini gelap sih. Kalau kita gunakan mode malamnya cuma terangkat sedikit doang. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Samsung A05. Bagaimana? Sebenarnya Samsung A05 ini kalau teman-teman pengen yang lebih tampilannya lebih oke, naikin sedikit sih A05s, karena ya kameranya ada 3 yang kayaknya HP Samsung itu yang kayak A35, A25, bahkan A55 itu kameranya 3. Lebih mirip ke situ. Kalau kita bahas dari bagian kekurangannya, dia kekurangannya sih yang pertama dia nggak ada fingerprintnya. Sayang banget nggak ada fingerprintnya. Sensornya juga nggak ada gyroscope-nya. Dan yang terakhir dia nggak ada NFC-nya. Kalau misalkan nggak ada stabilizernya, di HP harga 1 juta itu biasa nggak ada stabilizernya ya. Misalkan masih mono ya standar HP 1 jutaan. Misalkan masih pakai notch ya standar HP 1 juta. Tapi sekarang tren 1 jutaan itu sudah pakai punch hole ya rata-rata. Dan untuk kelebihannya sih menurut saya cuma 2 ya. Yang pertama dia dapat charger yang 25 watt ya, dapat ya, karena di boxnya tertulis free charger 25 watt, dan dia bisa ketuk 2 kali untuk mematikan smartphone-nya dan menyalakan smartphone-nya. Ini menurut saya sih kelebihan di Samsung ya, soalnya biasanya nggak ada. Oke, mungkin itu aja unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.